demikian, di luar memang panas ya pemirsa ya, tapi sekarang kita tonton Markobar dulu karena akan ada mungkin informasi penting yang kali ini kita bahas. Tentu saja di akhir Ramadan ini pasti ada yang sudah persiapan nih. Persiapan apa nih? Ada persiapan beli kue, ada persiapan beli baju. Tidak lupa persiapan untuk berangkat pulang kampung. Beda mudik sama pulang kampung ya. Dan saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani oleh biasalah rekan saya yang namanya mirip Sultan ya. Silakan Nasana. Baik, terima kasih Bang Putra. Senang sekali ya dipasangkan kembali di acara ini dengan Bang Putra, luar biasa. Dan kami tentunya juga menyapa pemirsa yang ada di rumah untuk terus menonton Markobar ya. Dan untuk pemirsa Kirim yang laporkan. bertanya tema pembahasan kita ini sangat luar biasa ya, yaitu siaga Idul Fitri. Wah, tentunya nih kita kurang lebih seminggu lagi ya akan menyelenggarakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu pemirsa, bagaimana nih kesiapannya ya, tentunya sudah hampir 50% ya bisa kita katakan ya. Apalagi nih untuk mudik ini pastinya harus kita prepare dengan sungguh-sungguh. Ini tentang keselamatan kita juga ya Bang Putra ya. Apalagi ini kan nanti mudik kan tentunya sangat banyak ya, harus mudik yang dari Sani, Hili, Hulu ya kan. Betul. Jadi tentunya ini penuh persiapan yang matang dan kita juga harus tahu tips-tips mudik ini apa aja. Dan kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir ya. Iya, ini sudah hadir nih. Iya, harus kita perkenalkan lah pemirsa. Kali ini narasumber kita tak sembarangan. Ada bintangnya. Bukan Kalau kita bintangnya. juga punya Bintang ya. Bintang apa tuh? Bintang hatiku gitu. Ini tak lain dan tak bukan adalah Bapak Mustari SEMM selaku Kepala Basarnas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Bapak Kepala Basarnas ini jauh-jauh nih datang ya dari Makassar ya. Baru merasakan biasanya kalau di sana coto Makassar Pak ya. Kalau di sini soto Medan ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak bisa menyampaikan mungkin persiapan Basarnas ya menghadapi siaga Idul Fitri ini. Karena ada 2 event nih kayaknya. Nah, pertama eventnya mudik, yang kedua eventnya pada saat liburan Idul Fitri. Iya. Hari Raya. Dia sungkemannya hari-hari pertama aja. Hari kedua udah jalan-jalan orang nih Pak ya kan. Mulai sekarang udah didata wisata mana aja. Iya, wisatawan aja mau didatangi ya. Nggak peduli panas hujan pokoknya kami datang. Yang repot Bapak Kepala Basarnas nanti. Aduh rame kali tempat wisata ini katanya. Jadi kita pengen gali nih ya. Sudah bagaimana nih persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Basarnas. Betul. Ya. Boleh nih Pak sebagai pembuka persiapannya seperti apa Pak untuk menyambut siaga Idul Fitri Ya. tahun 2023? Ya, terima kasih Mbak, Mas Putra. Alhamdulillah hari ini kami sempat menyampaikan kepada masyarakat Basarnas insya Allah besok tanggal 3 April akan melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2024 di mana Basarnas akan menempatkan seluruh personil di beberapa posko. Yang pertama di bandara, di rest area tol, di pelabuhan, dan terminal, baik terminal bus maupun terminal stasiun kereta api, dan tempat-tempat wisata. Kami kerahkan semua personil yang ada di Basarnas di Provinsi Sumatera Utara, personil maupun dengan alut kita tempatkan di beberapa tempat atau di posko seperti itu. Oh iya Pak, jadi sudah melakukan persiapan nih Pak ya, karena kita sudah akan menyambut masa-masanya Ya. orang arusnya itu ya arus mudik ya kan, mudik. balik ke kampung semuanya. Ya, Dan kan? tentunya nih, tentunya besok ya Pak ya perdana untuk dilakukan cukup posko-poskonya Pak. Iya Pak. Ya betul. Jadi insya Allah besok di seluruh Indonesia Basarnas akan melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran, yang dimana menempatkan personil maupun alut yang tadi saya sampaikan di beberapa posko, baik di pelabuhan, bandar udara, stasiun terminal, kereta api maupun tempat-tempat wisata seperti itu. Izin Pak, itu kesiapsiagaan posko tersebut standby 24 jam kah atau pakai shift Pak? Kita standby dari pagi sampai sore ya. Oke. Namun bila memungkinkan masyarakat yang melaksanakan mudik, kami kan tetap standby di situ di beberapa posko seperti itu. Oke baik, berarti selama mudik ini didampingi ya, hati tenang dong pemirsa, ya kan? Sudah lega. Sudah lega, Benar. sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi mulai besok ini
mungkin beberapa titik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas sudah mulai nangkring bahasa kita gitu lah ya Pak ya, sudah mulai standby piketnya gitu ya kan, untuk memantau ya kan. Kemudian begini Pak, kira-kira belakangan ini kan mulai banyak nih terjadi mungkin asiden-asiden gitu ya, atau kecelakaan-kecelakaan ya, mungkin saja ya memang harus kita mitigasi ya. Tapi sebelum itu pemirsa, mari kita sambut Bapak Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Bapak Dr. Agustinus. Bapak Dr. Agustinus. Selamat datang Pak. Iya izin Pak. Silakan Pak. Waduh, ya selamat datang Pak. Silakan duduk. Wah, ini kali ini kita penuh warna hari ini ya. Ada yang kuning, orange ya, ada yang putih Pak ya. Iya. Wah. Colorful ya. Dan rata-rata datangnya menggunakan pangkat. Waduh, pangkat kita belum ada nih Bang. Iya. Ya kalau di nama itu kan Putra Andika Siagian, hamba Allah gitu aja. Hamba Allah ya kali ya. Ya Pak Dr. Agustinus ini selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Bapak Kadis ini juga bertanggung jawab juga ini Pak ya untuk kesiapsiagaan Idul Fitri ini ya Pak ya. Nah, kali ini kita tanya-tanya dulu lah Pak Agustinus ya kan, biar jangan Pak Kepala Basarnas saya yang tanya. Bergantian gitu Bergantian ya kan. Sejauh ini Pak, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut siaga Idul Fitri Pak? Baik, kami terima kasih telah diberikan kesempatan tentunya pada kegiatan ini, dan kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya tidak bekerja sendiri terkait untuk mempersiapkan baik sarana maupun prasarana transportasi yang ada di Sumatera Utara. Kita juga bersinergi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan unsur operator angkutan moda lainnya seperti kereta api, angkutan laut, dan termasuk angkutan udara, untuk memastikan bahwa kita bisa mengakomodir mobilitas pergerakan penumpang khususnya pada masa mudik nantinya. Dan secara keseluruhan, kalau hitung-hitungan dari survei nasional, ada peningkatan secara nasional itu sebesar 56% dari tahun lalu. Itu survei prediksi pergerakan. Tentu ini menjadi satu pedoman kita juga untuk memastikan ketersediaan supply. Ini sangat penting. Tapi secara umum, untuk peningkatan di masing-masing moda seperti angkutan jalan itu rata-rata kalau merujuk ke data sebelumnya kita prediksi peningkatan di 5-10%. Secara supply juga kita masih punya sarana yang cukup memadai dari operator angkutan jalan. Dari kereta api itu peningkatannya memang cukup signifikan saat ini di angka 18%. Lalu dari moda laut hanya sekitar 5%, dan moda udara juga hanya kisaran 2-5%. Jadi kalau hitung-hitungan supply demand kita masih memadai, mudah-mudahan. Masih bisa Pak ya? Masih bisa. Di-handle ya. Nah kalau ke Pak Kadis sendiri nih, kita tanyakan titik-titik yang mungkin saja bisa bisa menjadi titik rawan ini Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, karena kita lihat kemungkinan tol Kisaran akan fungsional Pak ya, gerbang tol Kisaran akan fungsional, maka akan bergeser nih kemacetannya, mungkin akan bergeser dari 50 ke 70. Kisaran, enggak lah itu, ke Kisaran sana Pak gitu. Betul. Ya, memang dengan adanya tol fungsional nantinya seperti dari Dolok Merawan ke Sinaksak ya yang ke arah Parapat, dan fungsional dari 50 ke Kisaran sekitar 30 km. Ini tentunya cukup membantu Mas. Jadi shifting dari arteri jalan biasa ke jalan tol ini sangat membantu. Cuma problemnya yang perlu kita antisipasi tentunya adalah di exit dan entry-nya. Yes, betul. Seperti di Simpang Katarina di Kisaran. Kita sudah meninjau langsung dengan Pak Dirlantas, dengan Jasara Harja, dengan Pemkab. Itu nggak ada tol Pak, macet Pak. Iya, ada betul. tol apa? Jadi kita sangat tentunya terbantu Pak dengan adanya tol fungsional. Apalagi seperti 50 ke Kisaran. Iya. Ini sangat terbantu. Tadi saya bilang kepadatan di arteri bisa share tol. Seperti itu. Dan secara umum memang titik-titik potensi macetnya itu adalah di entry dan exit gate-nya di tol fungsional khususnya. Karena mungkin memang secara ini kan difungsikan pada masa mudik dan balik saja. Jadi memang sebenarnya secara keseluruhan, secara totalitas memang belum difungsikan, belum operasional. Dan waktunya pun kemungkinan hanya terbatas ya. Siang saja, pagi ke sore betul. aja Pak ya. Ya, karena memang
lampu. Sarana dan prasarana masih Betul, belum, ya. rambu-rambu juga masih terbatas, marka jalan juga masih terbatas. Tapi kalau di siang relatif aman. Kami sudah cek Melakukan langsung test drive ya? bersama kepolisian. Cuma tadi yang perlu diantisipasi lah di entry dan exit gate. Gini. Lalu kalau yang di rute lain sudah kita pastikan, kami juga sudah survei Pak. Di rute-rute utama mudik dan kita sudah petakan ada 60 titik kemarin kami bersama Ditlantas juga bersama kawan-kawan Balai Besar Jalan Nasional bersama Jasara Harja untuk mengidentifikasi yang rawan macet, Yes. rawan longsor, rawan bencana alam lah yang potensial. Itu sudah kita petakan dan sudah kita dorong agar Pemda nanti bisa minimal adalah melakukan antisipasi awal dalam bentuk rambu-rambu peringatan bahwa di depan ada daerah rawan longsor misalnya atau rawan laka lantas kecelakaan, sehingga ini bisa diantisipasi sejak awal oleh pengemudi. Itu paling tidak, karena kita juga tidak bisa tentunya memastikan itu ditangani sebelum Idul Fitri. Jadi paling tidak ada kami sudah mempersiapkan rambu-rambu sementara, petunjuk ada di depan sekian meter, ada 50 meter ke depan, ada rawan macet, rawan longsor, jadi bisa diantisipasi dari awal. Bisa diantisipasi. Nah, ada satu rambu-rambu, ini sebentar Pak Kabasarnas ya. Ada satu rambu-rambu di daerah tebing tinggi itu Pak, begitu kita masuk kota itu kan. Itu ada separator jalan itu, itu kan dulu nggak ada lampunya itu kan. Nah, sekarang saya lihat sudah ada lampunya dan banyak yang truk yang kalau malam itu dia hantam separator itu ya Pak. Karena memang hampir tidak kelihatan. Hampir tidak kelihatan karena jalannya Pak Kabasarnas dari besar gitu tiba-tiba kecil baru besar lagi. Gitu. Jadi orang nggak pikir itu masih kosong gitu kan, ternyata itu ada separator. Median. Betul. Ini nampaknya masanya sering apa ini? Ya, Udah namanya antar lintasnya udah ini ya, udah sering ya Pak namanya ya? supir lintas. Jam terbang kayak tinggi. Iya, jadi saya selain host TPRI, saya juga sebagai bidan pengantin Pak. Kok bidan pengantin? Driver seperti Driver ya, drivernya ya. Iya. Luar biasa. Ini kita sekarang ke Pak Basarnasnya ya. Pak, kalau kita berbicara tentang mudik ini sangat luar biasa, apalagi nanti setelah Lebaran ya Pak ya. Tentunya wisata-wisata ini dipadati oleh masyarakat yang tentunya ingin refreshing gitu ya Pak. Kalau dari tim Basarnas sendiri, titik rawan tentunya kan di daerah-daerah pegunungan ya Pak, apalagi yang daerah sungai di Singolangit ya. Itu bagaimana nih Pak? Sudah sejauh mana? Apakah memang sudah benar-benar dimaksimalkan Pak atau seperti apa? Ya, untuk pelaksanaan siaga khusus Lebaran yang dilaksanakan Basarnas dari tanggal 3 sampai tanggal 18 itu termasuk setelah Lebaran ya. Oh sampai tanggal 18 berarti. Iya, 18 April ya. 18 Nanti kita April. fokuskan memang siaga khusus itu di tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera, di utara ini. Jadi berdasarkan animo yang masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata, kami sudah peta-petakan semua yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, kami siagakan personil maupun alut kita terus standby di tempat-tempat wisata itu seperti itu. Atau ada yang hanyut nanti ya kan, ada yang tenggelam. Mengantisipasi ya, Iya, gitu. tenggelam dalam duka lama kan bahaya juga. Ini kok cerita flashback kayaknya. Iya. Tambahnya ya, Gimana, Pak? tadi yang disampaikan Pak Kadis saya betul silakan, untuk fokus di minus ya, minus itu ya, di tempat tol itu kami juga sediakan Pak Kadis tim untuk nanti di rest area-nya standby rescue juga bila mana terjadi suatu kecelakaan. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Amin. Kita doakan Jauh-jauh, bersama ya. jauh, jangan. Kita tidak tahu namanya musibah itu ya, atau kecelakaan itu bisa saja terjadi. Mungkin nanti ada edukasi atau penyampaian kepada masyarakat yang melaksanakan mudik ini. Kalau memang udah capek apa, mungkin silakan istirahat. Istirahat ya. Iya. Tapi Basarnas tetap standby di situ dengan proses dan peralatannya. Misalkan pun misalnya ada eksiden, ada kejadian laka lantas, Basarnas siap membantu memberikan operasi SAR penanganan khusus. Ya, tapi ini harapan mudah-mudahan tidak terjadi ya, semua bisa berjalan lancar. Sehingga masyarakat kita bisa berkumpul dengan keluarga dengan gembira melaksanakan Lebaran seperti itu. Lebaran. Ya. Karena kita lihat sekarang ini kayaknya trennya lagi naik, pakai tren ya maksudnya. Iya. Sedang terjadi nih kan Pak, ada yang kecelakaan kereta api juga. Betul, Kereta api kan sedang terjadi Pak Gadis ya, ada yang di tol juga. Dan rata-rata kita lihat ini mungkin korbannya memang mobil-mobil ini, mobil-mobil pribadi gitu kan. Untuk truk sendiri, mungkin pengangkutan itu kapan mulai batas akhir mereka boleh melintas Pak, ya beroperasi. Ya, kita
tentunya sudah mengantisipasi, salah satunya adalah potensi kemacetan dari operasional mobil barang, Pak. Jadi kita mengacu ke SKB, surat keputusan bersama dari pusat, ya, Korlantas, Dirjen Perhubungan Darat dan dari Dirjen Bina Marga. Kami sudah membuat satu surat keputusan bersama untuk mengatur secara regional di Sumatera Utara. Jadi ada 3 lintasan atau ruas jalan yang kita batasi mulai tanggal 5 sampai tanggal 16 di bulan April ini. Ada kita batasi mobil barang sumbu 3, sumbu AS3 Ya, lebih AS3. atau lebih, atau dia kereta tempelan, gandengan, Ya. lalu mobil pengangkut bahan bangunan, termasuk galian C tadi, kita batasi itu tidak bisa beroperasi terhitung mulai tanggal 5 sampai tanggal 16 April. Untuk ruas jalan Medan Brastagi di Tanah Karo, Ya. dan Siantar Parapat Porsea. Oh. Jadi tujuannya apa? 2 lintasan itu adalah salah satu titik kawasan wisata yang sangat potensial macet. Oke. Nah, jadi Siapa 2 Kadis? ruas itu kita udah batasi. Ditambah 1 ruas, bukan kita batasi total, tapi kita batasi secara waktu. Jadi mulai Oh, malam mungkin pukul, bisa. dia boleh beroperasi di jam 20 sampai jam 6 pagi. Selebihnya dia harus Istirahat. Ya. istirahat di kantong-kantong parkir yang kita sediakan. Itu untuk ruas jalan dari mulai Batas Aceh, Langkat, Medan, lalu Tebing, lalu Rantau Prapat sampai Kota Pinang, lalu ke Batas Riau. Ya, Batas Riau. Baik. Karena itu salah satu juga masih potensial digunakan pada masa mudik itu, kendaraan barang. Jadi itu kita batasi jamnya, tapi kalau yang 2 itu total. Total ya. Ya, itu sudah kita tanda tangani bersama di lantas kami dan dari termasuk Organda. Yang tadi Siantar Parapat, Iya. Medan Brastagi ya. Ya, betul. Supaya memang betul-betul kita prioritaskan untuk penumpang. Apalagi nanti hari kedua. Iya. Itu pasti itu. Membludak ya. luar biasa. Pak Kadis, kita tahan dulu, kita mau iklan dulu pemirsa ya kan. Ini banyak mau informasi mau kita tanyakan kepada Bapak Kadis dan Kepala Basarnas. Ya, tapi nanti kita masuk ke segmen kedua. Mari kita dengarkan dulu lagu dari Niro Band. Silakan. Betul. Ya baik pemirsa, segmen 2 ini kita akan kupas tuntas lagi mengenai persiapan siaga Idul Fitri. Karena ini adalah momen yang mungkin saja setahun sekali ya, harus mungkin penuh dengan perencanaan kalau misalnya mau melaksanakan mudik kayak atau wisata kayak gitu ya. Bukan berarti mengenyampingkan yang namanya faktor keselamatan. Nah mungkin Hasanah abang nanya dulu ke Pak Kadis lagi. Boleh, Ada berapa titik rest area nih Pak? Karena tol kita ini udah mulai panjang, mulai dari Tanjung Pura sampai fungsional kisaran Asahan. Berapa titik yang sudah disiapkan Pak untuk rest area? Karena di jalan tol ini ngantuk orang. Jalan itu lurus saja Pak. Kalau kata supir Medan itu nggak ada tantangannya katanya Pak. Nggak ada adrenalinnya Nggak ada adrenalinnya, dia lurus saja gitu ya kan. Jadi ngantuk. Jadi ngantuk dia. Silakan Pak. Baik, rest area itu salah satu prasarana yang sangat penting ya untuk memberikan kesempatan pengemudi beristirahat, karena kita sesuai aturan 4 jam berturut-turut, minimal setengah jam itu 30 menit adalah untuk beristirahat. Itu diatur di undang-undang. Sudah ada memang Sudah. Karena Karena kalau nggak diatur gawat Mas. Nanti bisa 12 jam dia ya Pak. Iya, dipaksa terus. Jadi itulah makanya ada rest area, bukan hanya di tol sebenarnya. Di tol seperti Medan Tebing itu udah cukup lengkap sebenarnya fasilitasnya kan. betul. Di kiri kanan. Ada di rest area lain yang juga memang di fungsional, tapi dia belum beroperasi secara penuh mungkin karena kami juga udah tinjau tuh. Tapi memang dari sisi prasarananya masih belum memadai. Rest area juga kita sediakan Mas di jalan arteri. Jadi kalau tahu ada jembatan timbang kita yang dulu dioperasikan sebagai jembatan timbang, itu kita alih fungsikan selama ini jadi rest area. Jadi supir juga boleh, yang driver yang private pribadi boleh menggunakan fasilitas. Di samping ada pos pam dan
posyan. Jadi berarti bersatu. kepolisian itu ya bersatu. Itu yang kalau sering lihat tuh operasi di pos-pos. Ada kita ada 3 kriteria yang dibentuk oleh Polda bersama kita semua stakeholder. Ada pos PAM, ada posyan, ada pos terpadu. Jadi kalau pos PAM lebih kepada aspek pengamanan. Dan kalau posyan itu udah ada fasilitas Kesehatan juga. iya Pak, termasuk cek kesehatan, kalau ada namanya untuk tempat beristirahat ya fasilitas yang disediakan. Kalau pos terpadu itu biasanya ada di simpul-simpul, di stasiun kereta api, di bandara, di pelabuhan. Pos terpadu ya, ada operator pengelola prasarananya, simpulnya sama dari kepolisian juga dari kita. Berarti jalur Jadi arteri cukup pun lengkap. siap kan Ya, juga? di arteri juga ada. Itu ada Pak Basarnas juga di sana timnya ya kan, Cukup penting itu. memantau Jadi ya ada kan. ada unsur masyarakatnya juga ada kayak pramuka. Ada itu, pramuka. itu Ada ikut cukup serta lengkap ya? sebenarnya karena Pemkap juga ikut ambil bagian di dalam pos-pos yang tadi saya sebutkan. Jadi cukup lengkap. Nah, tinggal lagi memang kita harus informasikan terus nih kepada masyarakat pengguna supaya tidak memaksakan, dia bisa pakai fasilitas yang ada di beristirahat jauh lebih aman tentunya. Ketimbang kita beristirahat yang di tempat yang berbahaya ya. Karena resiko Ya, tinggi betul. kan Pak, kalau Itu sudah sangat tinggi. ngantuk. Jadi Bisa kita merenggut betul nyawa tadi ya, sepakat. Jadi bukan hanya aspek keselamatan itu satu hal yang sangat penting Nomor kita satu ya. dorong. Ya. Nah, seperti kita juga melakukan yang kita sebut inspeksi, Mas. Jadi kendaraannya dipastikan layak jalan. Itu Layak dicek. Kita lagi berjalan Kira nih dari kemarin. Basarnas ya kan. Ya. Tiba-tiba ada kejadian, aduh. Kita cek mobilnya dan pengemudinya, kita tes urin, kita periksa kesehatan, Apalagi ya angkutan tadi umum ya. ya. Tiba-tiba mungkin dia tensi tinggi, ya itu juga potensi untuk terjadi faktor humannya. Jadi hari ini tadi tercatat sudah 9 nih yang positif sabu, Pak. Insya Allah. Itu titiknya di mana saja? Sudah dilakukan Pak Ya. dari Oh pemeriksaan. sudah berjalan. Karena kita dari Mulai kemarin. kapan? Dari kemarin. Jadi kita dapat di terminal Pinang Baris tuh arah Binjai ada 2 orang dari 2 perusahaan yang berbeda, perusahaan angkutan. Iya lah perusahaan angkutan. Nah, jadi 2 kita dapat di Siantar. Itu insidentil aja lah Pak berarti ya. Iya, kita ramcek itu tiba-tiba memang aja. random. Ya random aja. lah ya. Tapi memang kita lihat yang potensial lah, itu kelihatan loh. Iya, kelihatan, Mobilnya Pak, sudah Dari nggak terawat. rambutnya, Pak. pakaiannya. Jadi gitu. kita dapat 9. Jadi treatmentnya adalah ketika dia BNN ada langsung di tim kami. Oh dihadirkan juga. Ada di sana. BNN, ada Dinkes untuk meriksa kesehatannya. Lalu ada petugas kami tentu yang punya kompetensi menguji kelaikan kendaraannya. Jadi kalau mobilnya clear, stiker, Oh dia ditempel. tanda sudah lolos ramcek, inspeksi. Kalau pengemudinya ya dia dapat kertas, dia telah dicek dan bebas dari psikotropika. Seperti surat izin jalan. Psikotropika. Iya, tapi berlaku 1 hari. Oh 1 Jadi hari. dia kalau habis mengemudi pakai lagi, besok kena lagi dia. Kena lagi, Karena kita iya. ada di beberapa titik, total ada 15 titik se Sumatera Utara. Di terminal dan ada di pool Oh ini juga. sedang dilakukan Ya, secara masif terus Pak sampai berarti ya. 1 minggu ke depan. Oh. Jadi bisa bayangkan dia bawa pakai sabu, bawa mobil, bawa penumpang. Wah, Rata jalan. rata. Gawat itu. PD-nya tinggi. PD-nya tinggi, betul. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa minimalisir lewat yang seperti ini. Paling tidak kita sudah ada langkah antisipasi lah. Baik, kita ke Pak Luar Kepala biasa Basarnas. ya. Sekali lagi ya Bang nih ya, nanti Tasana nanya ya pemirsa ya. Pak Kabasarnas, tadi kan sudah disebutkan titik-titik mungkin di bandara ada, di di terminal ada, di semuanya tol dan ada ya segala macam. titik. Mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa berapa personil yang di standby kan Pak? Karena kan ini kita jauh lah dari segala macam bencana insya Allah kan. Tapi kalau sudah terjadi, memang yang kita cari bantuan terutama itu dari Posko-posko. tim Basarnas ini kan gitu kan yang cepat dan tangguh. Tahu dia bagaimana caranya cepat untuk bisa menolong korban gitu ya. Mungkin berapa orang personil Pak? Silakan disampaikan Ya, Pak. untuk Basarnas yang ada di Sumatera Utara ya, kita kerahkan personil itu sebanyak 97 personil ya. Di mana di Medan sendiri itu untuk 45 personil yang kita tempatkan di bandara, pelabuhan kapal ya, terus di terminal, di stasiun dan tempat-tempat wisata. Sementara untuk yang di Posar itu di Posar Tanjung Balai Asahan 10 personil, di Posar Danau Toba
itu 9 personil, di Posar Madinah 5 personil, dan ada beberapa personil yang kita tempatkan di kapal, di KN SAR maupun di Reskubut. Jadi kita tempatkan personil plus dengan alut utama, kapal dan Reskubut. Yang untuk kapal Reskubut itu di Belawan kita standby-kan ada 2, Reskubut sama RIP. Bila mana ada kejadian pada saat pelaksanaan mudik ini, kami udah siap siaga dengan menggunakan sarana kapal itu melaksanakan pertolongan. Begitu juga yang ada di Toba juga, mungkin mobilisasi masyarakat ini yang dari mana, dari Perapat Sendiri ke Samosir dengan menggunakan alat Atau angkut sebaliknya kapal ya. Kita juga sudah standby di sana, kapal maupun RIP yang kita standby-kan. Begitu juga di Tanjung Balai Asahan, sama Kampung juga saya ya, itu. Tanjung Balai, Pak. itu kapal juga, Kapal kapal kita standby-kan ada 2 kapal plus dengan RIP kita standby-kan di sana. Oh, berarti di sana termasuk titik rawan juga Pak ya, sampai 2 kapal di sana standby Pak ya. Jadi Basarnas ini ada beberapa posar yang kita bentuk di mana daerah-daerah memang yang rawan terjadi kecelakaan maupun bencana. Sehingga pada saat terjadi suatu kejadian bencana maupun kecelakaan, Basarnas yang ada di yang terdekat itu yang memberikan pertolongan kepada masyarakat seperti itu. Ternyata masuk Tanjung Balai pemirsa. Saya pikir baju monja aja dari sana ya kan. Rupanya Yang bencana juga di sana maksimal juga ya Pak ya. harus, karena kita nggak tahu ya Pak ya, yang namanya bencana itu. Tapi mungkin Pak setelah selesai hari pertama Lebaran kan mulai hari kedua tuh para ke tempat wisata. Ya, betul. Apakah ada Pak pemecahan konsentrasi, mungkin difokuskan semua tim ini ditarik untuk fokus ke daerah wisata begitu ya. Pak? Ada nggak rencana seperti itu Pak? Ya, setelah Lebaran ya, berarti kan plus ya. plus. Menjadi prioritas kami juga memang di tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara ini. Yang mungkin tadi sudah dilaporkan ke anggota bahwa ada di Langkat itu ada 5 lokasi dan ada di Medan sendiri ada 4 lokasi. Itu menjadi prioritas kami. Masyarakat yang melaksanakan libur ya, wisata ke tempat-tempat wisata baik di pantai, di sungai, di gunung, itu tetap kami monitor semua. Gitu. Jadi kita tempatkan satu tim di beberapa lokasi itu. Pada saat ada insiden kami langsung memberikan pertolongan kepada masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat merasa aman, nyaman gitu melaksanakan liburannya. liburannya ya. Iya, udahlah sekali setahun Pak Kades ya kan. Iya, apalagi yang dari jauh-jauh kan. Iya, datang jauh-jauh. Gabung nih, berkeluarga. bukan hanya yang mau mudik tuh, Bukan. yang mau liburan. Campur kalau di Danau Toba. Iya, di Danau Toba, campur semua tuh. Pokoknya payah nyari sarapan lah nanti pokoknya itu. Tahu Bisa aja pakai ini cari pengalaman sampingan, gitu ya. Bang Baik, kita ke Pak Agustinus ya. Pak, kalau terkait dari program kerja yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan, tentunya untuk mudik ini ada mudik gratis ya Pak ya, salah satunya. Boleh diceritakan Pak? Iya, Mudik programnya. gratis. Programnya, Ya. Ini adalah salah satu memang concern kita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak PJ Gubernur, salah satu upaya intervensi juga yang kita lakukan, bagaimana membantu masyarakat menyediakan sarana transportasi, kalau tidak bisa menambah pendapatan minimal Mengurangi itu. mengurangi pengeluaran. Ya kan gitu. Betul, betul. Jadi ini sangat membantu tentunya program ini, dan salah satu intervensi yang kita lakukan bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Nah, secara teknis tentu ini sangat balik lagi ke keselamatan. Ya, kita tentu terus berupaya agar mudik ini seminimal mungkin menggunakan sepeda motor. Kalau bisa kita betul-betul batasi. Karena sepeda motor tidak didesain untuk perjalanan jarak Jauh. Oh, maksudnya apalagi penumpangnya berlebih. Ya. jangan pakai sepeda motor Iya, gitu, Pak, ya. Oke, kalau oke. bisa ya beralihlah ke mudik gratis yang kita inisiasi ini. Ini memang setiap ada event ini terus selalu kita sediakan. Tujuannya itu tadi bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Ya, karena sangat rentan ya, 80% yang involved di kecelakaan itu pengguna sepeda motor. Kalau apalagi usia produktif lagi sangat merugikan ya. Ini Ya, satu nanti hal yang masuk angin Pak sudah ya, gitu ya. sudah fenomena, dan sekarang harus kita betul-betul antisipasi. Nah, kita sediakan ada 2.500 seat sebenarnya, dan Lumayan ya. kita tujukan ke 8 destinasi daerah kabupaten kota, ada seperti Sibolga, Barus, lalu ke Gunung Tua, Penyambungan, lalu ada ke lintas timur ke
Rantau Prapat, lalu ke Kota Pinang, lalu ada ke Salak, ada ke Gunung Tua. Jadi ada 8 total. Ini semua sudah terisi penuh tapi. Sudah terisi penuh Pak. Sudah. Kita sekarang lagi cek verifikasi ulang semua karena kita buka kemarin secara online dan offline. Oh dia pakai online Pak? Ya online juga. Kalau yang online memang kita kasihkan kesempatan 3 hari setelah dia registrasi ngambil tiket. Nah sekarang tiket sudah 2.500 habis. Yang online juga udah ngambil, yang offline langsung kita berikan. Apakah ada kemungkinan untuk penambahan? Penambahan armada. Pengennya nambah betul. Pengen nambah Pak. Ya itu kan Seperti bisa jadi ya. Gunung Tua, Penyambungan, Itu banyak ya, Sidempuan, Pak, ya? wah itu waiting listnya masih banyak. Kita juga masih karena takutnya ada yang berubah H-1 misalnya dia Dia nggak Cancel jadi. atau dia cancel atau dia berubah pikiran entah karena apa. Nah itu kita dorong Langsung waiting masuk listnya supaya ini juga bisa dimanfaatkan. Pengennya nambah betul. Tapi ini kan proses di anggaran ini kan anggaran ya. daerah tentunya. Nambahan yang di atas aja Pak. Mereka. Jadi nggak Itulah selamat yang lagi nggak dong. selamat jadinya Pak. Malah tambah masuk angin ya kan Ya, Pak. mudah-mudahan ini efektif dan kami yakin ini bisa mengurangi kemacetan. Banyak tentunya. ya kemacetan. Karena kalau ya kan? kalau bisa beralih gitu, yang angkutan yang lebih besar, massal, tentu efisiensi penggunaan ruang jalan Ya, sangat nyaman lagi ya kan Pak. Bawa nyaman. anak-anak. Dapat apa lagi? Apa namanya? Bingkisan. Bingkisan. Ya, Oh, dapat kaos, goodie bag-nya ya. Oh, dapat goodie bag. Dapat voucher makan ayam penyet Ya, nggak Pak? ya, konsumsi dapat. Ada juga. Ya, Wah, ngeri snack. kali. Ah gitu saya Lalu daftar lah Pak. Makanan. Udah tutup. Udah tutup sayang. Udah tutup sayang. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kita juga, Pak Gubernur juga sangat concern dengan hal ini. Dan tentunya bisa tadi positifnya sangat banyak kalau bisa kita optimalkan penggunaannya. Ya, dioptimalkan ya kan. Ya. Itu Pak dia daftar dulu ibaratnya kan berangkat nih. Nanti pas pulangnya orangnya itu juga atau kalau daftar lagi? Kalau pulang pulang ini soalnya bisa berbeda nih karena kan Kalau mudik Jadwal rame-rame ya. ya, kalau Pak. mudik biasanya ke Jadwalnya. satu titik puncak tertentu, hari tertentu. Makanya kita berangkatkan nanti di tanggal 6 hari Sabtu di H-4 itu adalah prediksi puncak kami yang kami lihat dengan pola yang sebelumnya. Jadi kita berangkatkan di hari Sabtu dari terminal Amplas. Amplas Pak. Jadi sudah kita announce di grup, kita udah punya grup ini perjurusan. Jadi Wah, seru mereka sekali ya. Seru ya. happy lah. Iya, ngeri kali Jadi ya kan. terus keep in touch, kita pastikan mereka berangkat jam berapa, jam 13.30 nanti rencana dilepas Pak PJ Gubernur. Oh, langsung Kita dilepas Pak apresiasi Gubernur. dulu ya, luar Apresiasi dulu biasa nih sekali ya. persiapan dinas perhubungan ya. Ternyata sudah sampai seperti itu Pak ya. Ya, Mungkin ada pesan Pak kepada masyarakat ya kan yang mau mudik nih. Terutama kan nanti kalau Tips terjadi mudik, bisa ya lebih tepat terjadi tips mudik. apa mungkin bencana atau apa kan Pak Basarnas ini yang direpotkan pastinya. Memang sudah tugasnya. Tapi kan paling Tapi tidak kalau bisa ya ada kan. yang mencegah misalnya entah diperhatikan listriknya, lampunya gitu ya kan Pak. Apalagi kalau liburan ya, keselamatan harus lebih diutamakan gitu safety. ya. Mungkin ada Pak apa tips dan trik atau inilah himbauan-himbauan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Pak dari Basarnas sendiri. Oke, terima kasih Pak. Pada masyarakat ya yang melaksanakan mudik lebaran ya, tetap mengutamakan faktor keselamatan ya, baik menggunakan sarana udara, laut, dan darat. Pada prinsipnya kami Basarnas standby ya, melaksanakan siaga khusus lebaran dari tanggal 3 sampai tanggal 18. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa melaksanakan itu dan berkumpul dengan masyarakat, dengan keluarganya, sehingga semua bisa berjalan lancar dan aman. Oke, gitu ya. terima kasih Pak. Nanti ini segmen ketiga ya, segmen terakhir ya. Kita tahan dulu Pak ya. Ini kita mau iklan dulu. Mari kita dengarkan lagi lagu dari Niro Band. Silakan Band. Ya, baik pemirsa, kembali lagi segmen 3 Markombur membahas tentang siaga Idul Fitri. Ya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum Belum ya? lagi Bang Putra. Masih puasa. Udah mau cepat aja ya kan? Iya, mau merunningkan baju baru nih Iya, kayaknya. dirunningkan ya. Saya pemirsa kok sama Hasanah ini teringat sama sepupu saya Iya. yang di Brunei Pak. Oh iya. Ya, Sultan Hasanah Bolkiah. Sepupu ya. Sepupu ya, ngeri kali Iya, lah. padahal perbedaannya jauh ya antara bumi dan langit ya. Iya. Boleh mungkin kita tanyakan lagi ke Pak Kabasarnas lah mungkin mengenai mitigasi atau mungkin pencegahan ya
yang sering terjadi nih Pak kalau di Sumatera Utara ini terutama jalur laut ini. Jalur laut kita ini ya termasuk mungkin Danau Toba juga laut itu Pak ya. Maksudnya walaupun kita anggap itu bukan laut atau danau gitu ya. Danau ya. Tapi itu terlalu rawan sekali masyarakat itu melakukan aktivitas penyeberangan mungkin tidak kaptennya atau pemimpin atau nakodanya itu tidak melihat kapasitas ya. Jadi beliau masukkan saja seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya KM Sinar Bangun. 2016 Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mungkin ada masukan-masukan Bapak mungkin ya menghimbau untuk bisa kepada para pelaku usaha itulah ataupun sebagai pembawa kapal itu tadi supaya ya patuhlah dengan aturan yang telah ditetapkan gitu Pak. Mungkin ada Pak yang disampaikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga ya, yang kejadian yang Sinar Bangun itu. Kayak betul-betul masyarakat pengguna maupun pengolah ini ya, alat angkutan itu akan memperhatikan faktor keselamatan sehingga semua proses mudik ini bisa berjalan lancar dan aman. Namun dari sisi keselamatan mungkin dari pihak perhubungan laut Pak ya atau KSOP atau instansi yang terkait bisa mengecek langsung kesiapan yang digunakan untuk masyarakat yang digunakan untuk menggunakan kapal laut itu. Tapi Basarnas langsung siap Pak ya kalau seandainya mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi kalau terjadi misalnya ada yang satu insiden terjadi langsung bergerak Pak ya mungkin ya ke sana ke titik langsung Memberikan membantu. pertolongannya. Makanya di Perapati atau di Toba itu kami standby-kan personil maupun alat yang di sana. Ya, di sana pun standby 24 jam. Oh yang di sana khusus Ya. 24 jam. Bukan di sana. Iya. Di pos SAR sana, pos SAR Danau Toba kita memang standby-kan 24 jam. Ih, bagus juga itu Pak Kades. Karena kadang-kadang mau juga malam-malam dia Terbang. ya, hidup lampunya. Kemudian dia ini nyebrang gitu ya kan. Mau juga kadang-kadang Kami kan Basarnas banyak ya. nggak ada 24 jam sih standby. Kapanpun berita masuk, langsung kita aksi action ya. Karena sana kami minimal itu adalah bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat yang terdampak kecelakaan itu. Iya siap. Ini memang tugas berat ya. Iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol pada saat jeda iklan kata Pak Basarnas, ini nggak boleh cuti kami ini. Iya. Itulah resiko pekerjaan Iya. ya, tapi tetap harus tanggung jawab ya Pak ya. Jadi tahun kemarin itu saya melaksanakan siaga satu di Ambon. Nah, tahun ini sekarang di Sumatera Utara. Utara. Wah ini Keras ya, keras. ini harus bisa Bapak lewati ujian ini. Karena ini agak lain Pak. Sumatera Utara ini agak lain Pak Kadis ya. Betul. ya, Pak, ya. Dia agak unik Pak dia. Jadi Bapak bersabar aja. Memang betul-betul di situ tantangan, di situ bahaya, dia ke situ nanti Pak. Dia bukan menghindari tapi malah jalan ke sana ya kan. Jadi Basarnas sih pada saat kondisi cuaca kurang bagus, ada himbauan untuk masyarakat dilarang keluar. Tapi beda cerita sama Basarnas ya. Betul, pada saat kondisi cuaca kita tetap keluar. Tetap keluar Tapi ya. tugasnya untuk menyelamatkan masyarakat itu ya. Iya. Makanya pekerjaan kami memang berisiko tinggi ya. Yes, Berisiko paling seperti tinggi, itu, paling ya. tinggi. Sangat banyak juga petugas yang mungkin saja rela mengorbankan nyawanya ya untuk menyelamatkan tadi itu kan. Karena nomor satu memang keselamatan Pak, luar biasa ya memang. Karena kita melihat cuaca belakangan ini juga ekstrim sekali ya Pak. Dia anomalinya itu berubah-berubah. Kadang panas, nanti tiba-tiba hujan gitu kan. Nggak bisa Ya, prediksi. mendung tak berarti hujan ya Pak. Iya, itu ya. Dekat tak berarti jadian Pak, gitu maksudnya. Jangan kejadian. Nah, mungkin Bapak dari Pak Agustinus ada yang pengen disampaikan Ya. juga terkait hal ini? Saya mungkin menambahkan tadi, kita tetap harus waspada. Danau Toba salah satu destinasi yang menjadi potensi lonjakan penumpang yang cukup luar biasa. Ya, Kita mah H+2 Pak. bukan ya. biasa lagi, Bukan luar biasa biasa. lagi, luar biasa ya. ya. Tapi kita sekarang sudah punya KSOPP, perwakilan representasi dari kementerian di sana, karena sesuai undang-undang aspek keamanan dan keselamatan itu masih dikelola langsung oleh kementerian pusat. Tapi kita mensupport, tentu kita juga punya unit pelaksana teknis di Parapat, PT kita. Dan secara prasarana sebenarnya jauh sudah lebih baik. Kapal kita ada punya 10 kapal penyeberangan, Ya, di yang samping Batak, ada ya 300 lebih kapal tradisional. Nah, kapal tradisional itu yang perlu Diantisipasi sangat perlu antisipasi. Lalu kita sudah dilayani di 10 lintasan, ada 13 dermaga penyeberangan. Nah, yang 13 ini baru nih yang tercover sama Syahbandar tadi. yang terbaca Syahbandar gitu, yang kasih terdata. permit nanti kapal itu bisa SIB, istilahnya surat izin berlayar itu keluar dari Syahbandar. Jadi dia memastikan tadi aspek cuaca segala macam, aspek kelaikannya juga mereka sudah dari sekarang sudah
sudah melakukan dari Inspeksi, minggu lalu inspeksi sudah dulu. melakukan inspeksi juga, ramcek. Kita baru besok nanti kita urin juga itu. Nakodanya, ya. Itu juga besok itu baru bergerak di sana. Kita ada kirim tim ke sana, termasuk nanti dengan KSUPP, dengan Polairut juga, dengan unsur lain yang ada di Parapat. Jadi kita bergerak di daerah Parapat besok. Itu salah satu antisipasi kita. Memang infrastrukturnya sudah cukup baik ya, tiketing udah by online. Yes. Jadi kemudahan itu memberi peluang untuk lonjakan penumpang yang akan sangat signifikan tentunya. betul. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya operator kapal nih tadi Mbak bilang tuh betul-betul harus ya jangan kalau nggak dapat izin berlayar ya jangan dipaksakan. Ya, karena itu tentu ada justifikasi, ada pertimbangan yang diberikan oleh Sabandar untuk memastikan keberangkatan, cuaca segala macam. Dan pastikan ya safety equipment-nya, jangan kapasitasnya 30, apanya cuma 10, pelampungnya cuma 10, gawat nanti berantem nanti di dalam kan. Itu yang dipastikan oleh Sabandar tentu nanti. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi pengalaman-pengalaman buruk. Saya yakin dengan kapal kita yang 10 unit, kapal penyeberangan sudah cukup baik sebenarnya. Itu bagus. Tinggal lagi yang kapal tradisional memang harus betul-betul nih pengawasan bersama lah. Ini yang berbahaya Pak. Ya, sangat berbahaya. Potensial sekali. Potensial. Itu yang pertama di perairan Danau Toba. Yang kedua di perlintasan sebidang kereta api. Nah, itu juga trennya naik cukup signifikan. Bahkan terakhir 4 orang meninggal tuh yang di daerah Diski ya, Sunggal. Oh, Payabakung. Iya, itu juga cukup miris kita melihatnya. Kami minggu lalu baru rapat tuh dengan PT KAI, dengan Balai Teknik Kereta Api, dengan stakeholder lain. Jadi nggak semua perlintasan yang ini, karena perlintasan ada yang liar nih, udah tak terjaga, liar pula. Itu yang bahaya. Ada yang terjaga, itu umumnya adalah yang memang perlintasan yang legal ya. Kalau kita punya data yang tidak legal ini adalah pertama dibuka orang nyebrang, lama-lama sepeda motor, lama-lama becak, lama-lama mobil. Itu sampai 200-an masih Mas. Waduh, rawan sekali. Kita kemarin diskusi dengan PT KAI berapa yang bisa di cover, masih sekitar 80-an. Masih banyak lagi. Jadi awas di perlintasan, patuhi kalau tidak apalagi yang rawan ini adalah pemudik nih yang tidak tahu kapan jamnya lewat kereta api. Ini yang lebih, apalagi dia lewat di perlintasan yang tak terjaga, liar pula. Berpalang pintu ya. Ya, makanya kemarin kami sudah rapat sebenarnya sebelum kejadian kecelakaan terakhir untuk memastikan yang tidak terjaga ini Pemda minimal ada ya ini volunteer masyarakat terus benar-benar ya swadayakan untuk bisa menjaga pada jam-jam tertentu saja. Ini cukup membantu ini. Baik Pak Kadis, ini kita sudah di akhir acara. Ya. Mungkin kita berikan kesempatan dulu lah untuk Pak Kabasarnas memberikan closing statement-nya, ya kan, mungkin himbauan ataupun pernyataan kesiapan dari Basarnas sendiri menghadapi Syiar Idul Fitri, kemudian disambung langsung oleh Pak Agustinus. Siap. Kadis Perhubungan. Silakan Pak Kabasarnas. Kepada masyarakat yang melaksanakan mudik ya, tetap mengutamakan faktor keselamatan, dipersiapkan bekal selama dalam proses perjalanan, dan tetap berdoa. Mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga melaksanakan Lebaran. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya yang pertama kepada pemudik, kalau menggunakan kendaraan pribadi pastikan bahwa kendaraan benar-benar siap dan pengemudi benar-benar sehat. Itu yang paling penting. Pastikan dari hal-hal yang paling kecil ya. Angin tuh sepele tapi fatal. Itu pastikan alat-alat, kalau kami nyebutnya alat-alat komponen utama. Jadi kami kalau meriksa komponen utama yang paling penting. Itu pastikan itu. Kalau naik angkutan umum, pastikan yang dinaikkan tuh kendaraan kalau udah ada stikernya. Nah, itu paling tidak sudah kita periksa. Nah, lalu pastikan yang legal lah. Kalau nggak legal nanti kejadian kecelakaan nggak di-cover lagi jasa raja. Aduh sialan kan. Sayang ya. Jadi itu yang paling penting, dan yang paling penting lagi adalah patuhi rambu lalu lintas, ada perintah dari petugas di jalan. Karena kecelakaan itu biasanya diawali dengan pelanggaran. Jadi biasakan ikuti aturan, disiplin itu yang paling utama. Lalu ke operator
angkutan tentunya ini juga penting untuk sama-sama punya kesadaran memastikan aspek yang terkait keselamatan berjalan dengan sesuai SPM masing-masing. Kita punya standar pelayanan minimal yaitu dipatuhi. Oke, siap Pak Kadis. Terima kasih ya. Baik, Pak luar Kabasarnas, terima kasih. Pak Kadis, terima kasih. Ya, sudah berbincang-bincang ya Iya, di acara udah. Markombur. Iya. Luar biasa informasi kepada masyarakat terkhususnya ya. Ya. Sudah memberikan waktunya untuk kita Ah, semua. Baik iya. pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Hari ini kami akhir Markombur. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Nur Hasana, sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Iya. kasih. Sekian rupanya.